Ada satu kisah yang paling menarik dan akan diceritakan hari ini. Pokoknya kita bisa banyak ngambil hikmah dari kisah ini. Kisah ini adalah menceritakan tentang ada salah satu orang dari Arab Baduy yang kencing di Masjid Nabawi. Pada suatu hari, ada salah satu orang dari Arab Baduy. Arab Baduy ini adalah orang-orang yang tinggalnya di pinggiran kota. Bahkan konon katanya daerah tersebut tuh tidak terjamah pendidikan. Artinya pendidikan belum masuk tuh ke daerah tersebut. Nah, singkat cerita, orang Arab Baduy ini datang ke Masjid Nabawi, yang dimana saat itu di Masjid Nabawi ada Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Yang dilakuin orang Arab Baduy ini di Masjid Nabawi bukannya sholat, dia malah kencing. Dia kencing di salah satu sudut Masjid Nabawi. Bukan sholat, kencing di situ. Masjid zaman dulu sama masjid zaman sekarang beda. Zaman sekarang mah bawahnya udah lantai, zaman dulu bawahnya masih tanah. Jadi kalau hujan tuh kadang-kadang tanahnya basah. Nah, ngelihat ada orang kencing di masjid, respon para sahabat Rasul marah, naik pitam di situ. Karena mereka menganggap ini tempat suci, tolong dong dijaga kesuciannya. Masa kamu kencing sembarangan di Masjid Nabawi? Kurang lebih seperti itu reaksinya. Bahkan gak sedikit para sahabat Rasul yang nyamperin orang Arab Baduy tersebut untuk memarahinya. Tapi ada respon berbeda dari Nabi Muhammad SAW. Di situ Rasul menyuruh para sahabatnya untuk berhenti memarahi orang Arab Baduy tersebut. Dan Rasul berkata, biarkanlah ia menyelesaikan hajatnya. Gak lama orang Arab Baduy tersebut beres kencing, Rasul menyuruh satu orang sahabatnya untuk mengambil air sebanyak 1 ember atau 1 timbaan zaman dulu itu. Dibawalah satu air, lalu disiramlah ke tempat orang Arab Baduy tersebut kencing. Dari kisah ini ada 4 poin yang Rasul lakukan patut kita contoh. Yang pertama yang bisa kita tiru dari Rasulullah adalah bagaimana cara Rasul menghadapi orang yang tidak berilmu. Yang tadi tuh orang Arab Baduy yang daerahnya jauh dari pendidikan. Di situ Rasul sangat paham. Begitu ketemu sama orang yang tidak berilmu, maka ngasih tahu ini salah, itu salah, ini salah, itu salah, nggak akan efektif. Karena orang tersebut nggak akan paham, percuma. Maka dibutuhkanlah cara lain supaya orang ini mengerti atau paham yang dimaksud oleh Rasul. Lalu yang kedua, kita bisa belajar dari Rasul bagaimana bijaksananya Rasul ketika menyuruh para sahabatnya berhenti memarahi orang Arab Baduy tersebut. Karena Rasul nggak mau begitu ada orang salah terus dimarahin di depan umum. Yang dikhawatirkan adalah nanti kebaikannya bisa pudar jadi kesombongan. Jadi ada orang salah nih, terus kita marahin di depan umum. Nah, takutnya harga diri orang itu jadi jatuh, lalu kebaikan kita ngomong padahal benar tuh, ngasih masukannya benar. Kebaikan kita berubah jadi kesombongan. Itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau misalkan ada kesalahan dari satu orang, jangan dimarahin di depan umum. Kalau bisa di belakang aja nanti. Lalu yang ketiga, tahu nggak kenapa Rasul tidak mencegah orang Arab Baduy tersebut kencing dari awal? Malah dia ngebiarin orang Arab Baduy tersebut kencing sampai selesai. Kenapa? Karena di situ Rasul tahu begitu kencingnya nggak diganggu, si kucuran airnya hanya jatuh ke satu tempat, lebih mudah untuk dibersihkan, nggak melebar ke yang lain. Gitu. Cerdas memang. Dan yang keempat sekaligus terakhir adalah dari kisah ini, dari kejadian tersebut, akhirnya para sahabat Rasul beserta kaum muslimin bisa belajar satu hal, yaitu tentang kebersihan, bagaimana membersihkan sesuatu dari najis. Dulu nggak tahu tuh, sekarang jadi tahu gara-gara orang Arab Baduy itu kencing. Jadi tahu kalau misalkan kena air kencing, solusinya disiram pakai air atau dibersihin pakai air. Nah, gara-gara kejadian itu pula banyak orang yang berharap orang Arab Baduy ini datang lagi kepada Rasulullah dan melakukan kesalahan supaya mereka bisa belajar dari orang Arab Baduy ini, bukan dari mereka gitu. Itulah kira-kira kisah yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut.